Saya Mai Fajar, siap untuk menemani Anda di pagi harinya Anda di special talk show edisi hari ini nih, sahabat Ria, edisi hari Kamis 2 Juli 2020. Dan saat ini juga kami sudah bersama-sama ini dengan Pak Singgi Dwi Cahyo, Sarjana Farmasi Apoteker ya, dari Lokapom Surakarta, sahabat Ria. Kita sapa terlebih dahulu, kita mau cek suara dan saat ini kita juga sudah terhubung di Zoom ya, sahabat Ria. Jadi kita via Zoom di sini dan sahabat Ria juga bisa mendengarkan ya di radio kesayangan Anda ini kita. Baik, selamat pagi Pak Singgi. Selamat pagi Kak Imai dan sahabat Ria yang sedang mendengarkan Ria FM pagi ini. Oke, baik. Sebentar Pak Singgi, suara Pak Singgi masih kecil ya di sini. Oke. Di output kami. Ya, selamat pagi Pak Singgi. Selamat pagi Kak Imai dan sahabat Ria. Oke, baik. Pak Singgi, apa kabar di pagi hari ini nih? Alhamdulillah sehat-sehat saja Kak Imai. Kak Imai bagaimana kabarnya? Kabarnya juga luar biasa ini. Luar biasa ya. Oke, baik. Tetap semangat ya Kak ya. Tetap semangat dong ya di pagi hari ini bersama Pak Singgi ya, selaku pengawas farmasi dan makanan Lokapom di Kota Surakarta ini di pagi hari ini. Oke, baik. Baik, nah untuk Pak Singgi di pagi hari ini kita kan akan membahas nih mengenai memilih obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman. Nah, ngomongin tentang obat tradisional sendiri ya Pak Singgi, ini pasti banyak nih, apalagi di pandemi COVID-19 ini mungkin ada yang ini pasti tradisional, ini embel-embelnya ada tradisional, pasti ya aman-aman aja karena mungkin bahan bakunya juga tradisional begitu. Oke, seperti apa sih Pak Singgi di dalam tema ini? Kita nanti mau mengacu dalam memilih obat tradisional dan juga suplemen kesehatan yang aman begitu. Nah, kalau selama pandemi COVID-19 ini kebutuhan masyarakat mengkonsumsi obat tradisional dan suplemen juga jadi meningkat ya Pak Singgi ya. Betul. Nah, sebagai pembuka ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan obat tradisional, tradisional ya, dan suplemen makanan kesehatan sendiri, Pak Singgi? Oke Kak Imai. Seperti kata pepatah, klise memang, tapi kalau tak kenal maka tak sayang ya, bukan? Tak kenal maka nanti tak sehat. Jadi kita pelajari bersama terlebih dahulu definisinya itu apa gitu ya, pengertiannya apa supaya masyarakat tidak salah persepsi terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan. Jadi suplemen obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan yang berasal dari bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa juga mineral atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun itu sudah digunakan untuk pengobatan. Jadi ini memang obat istilahnya mungkin warisan kali ya dari leluhur-leluhur kita, ini sudah sering digunakan dan juga ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, obat tradisional itu sebenarnya ada 3 kategorinya Kak Imai. Ada banyak yang belum tahu ya. Ada 3. Yang terkenal yang pertama itu. Apa itu Pak Singgi? Jamu. Iya, sudah kenal ya. Iya kan, udah kenal kan. Jamu sering mengkonsumsi Kak Imai? Sering dong, siap pagi rutin begitu ya. Seger ya Kak Imai ya. Seger banget. Jadi jamu ini adalah obat tradisional yang secara turun-temurun khasiatnya sudah dibuktikan secara empiris. Empiris itu artinya dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada gitu. Jadi turun-temurun tuh. Jadi bukti khasiatnya sudah dibuktikan secara pengalaman yang sudah. Kemudian yang kedua, obat herbal terstandar atau OHT. Nah, ini agak satu level di atasnya jamu karena dia sudah terbukti secara praklinik atau sudah diuji pada hewan. Jadi toksisitasnya itu sudah diuji juga pada hewan, keamanannya, kemudian khasiatnya sudah diuji pada hewan. Kemudian bahan bakunya juga sudah distandarkan, sudah dibakukan lah bahan baku yang digunakan. Nah, yang paling tinggi itu adalah fitofarmaka. Ini mungkin banyak sahabat Ria yang mungkin belum familiar ya dengan fitofarmaka. Ini kita coba perkenalkan
mengatakan fitofarmaka ini salah satu obat tradisional yang dia sudah memiliki keamanan dan khasiat ini secara ilmiah, Kak Imai. Jadi sudah dilakukan uji pada hewan dan juga uji pada manusia atau uji klinis. Kemudian bahan baku dan produknya juga sudah dibakukan. Jadi level-levelnya itu untuk obat tradisional ada 3. Jamu, obat herbal terstandar atau OHT lah. Terakhir fitofarmaka yang memang sudah teruji pada manusia. Nah, kemudian suplemen kesehatan atau food supplement itu berasal dari kata suplementasi ya, yang artinya tambahan, yang memang dia itu fungsinya sebagai pelengkap, Kak. Pelengkap dari makanan yang sudah kita konsumsi sehari-hari. Makanan itu kan mengandung makronutrien. Nah, untuk menambah nilai gizinya itu diperlukan yang namanya suplemen kesehatan. Jadi dia sebagai pelengkap makanan, dia berfungsi untuk mencukupi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki fungsi kesehatan. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Singgi, di sini berarti kita sudah tahu ya pengertian dari obat tradisional, kemudian juga dari suplemen kesehatan. Nah, jadi penting ya Pak Singgi ya bagi tubuh kita gitu kan? Betul. Oke, baik. Nah, kemudian apa saja sih untuk manfaat yang diperoleh ketika kita mengkonsumsi obat tradisional dan juga suplemen ini, Pak Singgi? Baik. Jika kita mengkonsumsi obat tradisional sesuai dengan dosis yang tepat, itu kita bisa memperoleh manfaat bagi kesehatan, Kak Imai. Jadi kalau kita mengkonsumsi jamu atau yang OHT tadi, itu bisa memelihara kesehatan kita secara tradisional atau pengobatan tradisional untuk gangguan kesehatan yang terbatas. Sifatnya memang terbatas, jadi tidak bisa digunakan untuk pengobatan semua penyakit, karena kan tadi baru terbukti secara pengalaman atau uji pada hewan. Nah, kalau fitofarmaka itu bisa digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu sesuai dengan uji kliniknya. Itu obat tradisional. Nah, kalau suplemen kesehatan, jika mengkonsumsinya tepat, itu manfaat yang diperoleh adalah bisa memelihara kesehatan kita. Kemudian, misal kita habis sakit nih. Nah, dengan suplemen kesehatan itu bisa membantu supaya tubuh kita tuh cepat fit. Jadi, cepat pulih seperti itu. Itu dengan catatan jika dikonsumsi sesuai dengan dosisnya. Nah, penting juga diketahui bahwa suplemen kesehatan ini bukan obat, Kak Imai. Khawatirnya tubuh enak terus habis itu merasa oh ini obat nih, padahal bukan. Suplemen kesehatan itu tidak bisa digunakan untuk mengobati atau mencegah suatu penyakit. Dia bisa digunakan untuk menurunkan resiko, tapi tidak untuk mencegah. Kalau untuk mencegah itu misalnya vaksin seperti itu. Nah, di masa pandemi seperti ini kan banyak ya beredar kemudian di pasaran sebutkan suplemen ini bisa mencegah COVID. Nah, padahal Badan POM sebagai otoritas dari negara pemerintah Indonesia, kita belum pernah mengeluarkan izin suplemen kesehatan dan obat tradisional yang digunakan untuk mengobati ataupun mencegah COVID-19. Seperti itu. Jadi fungsinya baru sebatas untuk memelihara kesehatan. Memelihara kesehatan, tapi informasi yang beredar itu bisa mencegah ya, Pak Singgi ya? Iya, betul. Nah, itu perlu kita harus luruskan lewat Ria kali ini ya, Kak Ima ya. Baik, waduh, ternyata selama ini saya salah mengira juga ini Pak Singgi ya. Tapi ini nih ya, Pak Singgi mengatakan bahwa ternyata itu bukan obat ya, sahabat Ria. Bukan. Oke, jadi ketika kita dalam keadaan sehat pun itu bisa mengkonsumsi ya Pak Singgi ya? Bisa, tapi tetap suplemen ini tidak bisa menggantikan fungsi makanan. Jadi jangan lupa makan. Untuk gizi seimbang itu tetap diperolehnya dari makanan. Nah, untuk melengkapinya dengan suplemen kesehatan. Oke, begitu. Jadi untuk yang diet ini jangan lupa makan juga ya Pak ya? Jangan lupa. Jangan suplemennya aja begitu. Baik. Nah Pak Singgi, jadi ketika kita sudah tahu ini ya tentang obat tradisional, kemudian juga tentang suplemen makanan, dan serta juga manfaatnya nih tadi sudah diberitakan, diinformasikan oleh Pak Singgi ya, sahabat Ria. Nah, ini gimana caranya kita nih untuk memilih suplemen makanan, kemudian obat tradisional yang memang itu aman gitu ya, Pak Singgi. Jadi suplemen kesehatan yang bermutu begitu.
Betul. Yang pertama tentunya kita harus cermat dalam membaca label yang ada di kemasan atau bungkus suplemen atau obat tradisional. Di situ sudah ada petunjuknya bagaimana sih cara menggunakannya, siapa yang tidak boleh menggunakan produk tersebut, itu harus ditaati. Ya. Kemudian jangan menggunakan secara berlebihan. Misal tubuh ngerasa enak terus habis itu coba lagi. Padahal itu pasti ada efek samping jangka panjangnya. Kemudian ketika muncul efek samping untuk obat tradisional dan suplemen kesehatan itu bisa dihentikan Kak Imai. Jadi bukan penggunaan yang harus terus-menerus, misal seperti antibiotik atau misal obat-obatan lainnya itu yang harus digunakan seumur hidup, itu tidak. Jadi kalau misal muncul efek samping atau reaksi alergi bisa dihentikan. Kemudian kalau mengkonsumsi obat lain secara bersamaan itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter atau apoteker, karena siapa tahu obat yang dikonsumsi sebelumnya itu punya interaksi dengan obat tradisional atau suplemen kesehatannya yang justru malah mengganggu kesehatan nantinya. Oke, baik. Jadi ketika kita mengkonsumsi kemudian ada tanda-tanda bahwa ketidakcocokan itu berarti harus langsung di stop aja begitu ya cara mengetahuinya? Ya, bisa dihentikan. Oke, baik begitu. Nah, ada tambahan mungkin Mbak Singgi tadi? Kemudian kalau suplemen kesehatan itu kan di labelnya itu beberapa produk ada informasi, misalnya hanya dapat dikonsumsi berturut-turut selama 8 minggu. Nah, informasi seperti itu harus diikuti juga gitu, karena efek sampingnya nanti malah justru tidak bagus untuk badan kita. Jadi kalau sudah ada peringatan atau informasi yang ada di labelnya atau di kemasannya seperti itu diikuti saja. Gitu. Karena malah nanti badannya malah imunnya malah justru nanti tidak bagus gitu. Yang pengennya sehat malah jadi nanti jatuhnya kurang baik untuk kesehatan. Oke, baik. Jadi jangan lupa cek label juga ya Pak ya. Cek labelnya, betul. Baik. Kemudian ada lagi Pak Singgi? Karena label itu sudah melalui proses evaluasi dari Badan POM. Jadi kita sudah mengkaji informasi yang tercantum di kemasan itu semuanya sudah dilihat secara detail nih Kak Imai oleh petugas kami yang ada di pusat ya. Informasinya seperti apa, nah itu bisa bermanfaat untuk konsumen. Baik. Jadi sahabatnya jangan mengabaikan label ya. Ini juga perlu kita sebelum mengkonsumsi ya Pak Singgi ya. Perlu dicermati. Oke, baik. Kemudian apalagi nih Pak Singgi kriteria yang harus kita pahami nih untuk produk yang memang benar aman begitu? Untuk produk yang terkemas kita juga perlu mengecek nomor izin edar yang tercantum di kemasan tersebut, karena untuk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang beredar di Indonesia itu harus punya namanya nomor izin edar dari Badan POM. Nah itu bisa ngecek tuh nomornya ada atau tidak. Untuk obat tradisional itu kodenya biasanya diawali dengan huruf T, Kak Imai. Huruf T kan tradisional, jadi T. Gitu. Nah, tandanya T. Kemudian diikuti dengan huruf R, I atau L. Tapi ya itu untuk konsumen yang penting huruf pertamanya lah T. T gitu ya. Kemudian kalau untuk obat herbal terstandar itu HT. Baik. HT ya. Fitofarmaka FF. Kemudian untuk suplemen depannya S. Nah dicek apakah ada nomor-nomor itu di kemasannya. Setelah dicek untuk memastikan keasliannya itu bisa dicek di website kami Kak Imai. Itu websitenya terbuka, masyarakat bisa mengakses secara gratis, yang penting ada internet. Betul, harus ada ya. Harus ada kuotanya. Iya. Eranya digital semua. Eranya digital gitu. Ya. Udah milenial ya semuanya. Bisa dicek di website kami, cek bpom.com.go.id. Nanti tinggal diketik nomornya, angka-angkanya, nanti keluar. Kalau memang dia terdaftar di Badan POM, namanya ada, kemasannya besarnya berapa ada, produsennya ada, masa berlakunya sampai kapan juga ada. Nah, kalau nomor itu terdaftar di website kita, artinya produk obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut aman untuk dikonsumsi. Oke, perlu dicatat ya sahabatnya agar kita mengingat begitu ya, bagaimana cara kita tahu aman atau tidaknya suatu obat tradisional ataupun suplemen ya sahabat Ria. Jadi jangan langsung minum aja ya Pak Singgi ya, tapi kita lebih baik tahu dulu begitu caranya gimana untuk mengeceknya begitu.
Oke, kita sudah tahu nih sahabat Ria bagaimana cara memilih obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman dan juga bermutu. Nah, kemudian nih Pak Singgi untuk obat tradisional dan suplemen sendiri itu apakah ada produk yang mungkin kemasannya bukan kemasannya ditambah pada produk itu obat tradisional itu ada yang bahan berbahaya begitu? Betul Kak Imai. Jadi memang di peredaran terkadang ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip ya nakal gitu ya, menambahkan dengan bahan-bahan berbahaya yang seharusnya tidak boleh nih ditambahkan untuk obat tradisional. Namanya adalah BKO, bahan kimia obat. Jadi obat itu tidak boleh ditambahkan di dalam obat tradisional. Badan POM di lapangan kita sering menemukan misalnya ditambah sildenafil atau tadalafil, itu biasanya digunakan untuk meningkatkan stamina bapak-bapak nih. Widih, oke. Oke, baik. Sambungannya terputus ini, Pak Singgi, agak putus-putus ya, tapi mungkin. perlu diperhatikan ada juga yang ditambahkan dengan bahan namanya paracetamol atau phenylbutazone. Enak gitu, rasanya enak gitu. Padahal efek jangka panjangnya nggak baik gitu Kak Imai untuk kesehatan. Misalnya bisa menyebabkan sirosis hati atau pengerasan hati seperti itu. Jadi perlu diperhatikan dengan seksama labelnya apakah ada bahan-bahan yang berbahaya atau tidak. Oke, baik. Berarti kita bisa mengecek di kemasan kemudian di bahan itu ya Pak ya, di ingredients, betul atau bagaimana? Betul. Bisa di label itu kan nanti ada komposisi istilahnya. Oh, betul ya, komposisi itu ya. Ya, betul. Nanti di bagian komposisi kita bisa cek bahan-bahannya apa saja. Kemudian Badan POM kita juga sebenarnya ada aplikasi nih Kak Imai. Untuk mengecek produk-produk yang sudah terkena public warning dari Badan POM. Jadi memang isinya itu nggak benar. Nah, itu bisa diakses di e-publicwarning.otsk.pom.go.id. Di sana sudah ada listnya produk-produk yang mengandung BKO atau bahan kimia obat yang seharusnya tidak boleh ada pada obat tradisional. Oke, baik. Itu nanti ketika kita mengecek bisa mengunjungi satu laman ya Pak ya. Di situ mungkin ada bagian-bagiannya gitu ya. Betul, atau itu bisa juga di-download aplikasinya di Play Store, nanti tinggal searching public warning BPOM. Jadi bisa dicek produk apa saja yang sudah ditarik oleh Badan POM karena mengandung BKO. Baik. Nah, sahabat Ria sembari yang masih di rumah aja nih, walaupun udah new normal, tapi keluarnya tetap yang penting-penting aja, di saat penting aja nih, bisa manfaatin kuota Anda untuk mengecek ya langsung ya Pak ya. Tadi bisa dicatat begitu alamatnya, kemudian Anda bisa cek langsung di situ begitu. Oke, terkait dengan bahan yang berbahaya nih Pak sih, yang berbahaya tadi ya. Iya. Oke, baik. Kemudian Pak Singgi untuk obat tradisional dan juga suplemen makanan sendiri nih, apakah itu juga yang sudah terdaftar di BPOM ya? Itu apakah artinya kita aman nih untuk mengkonsumsinya setiap hari begitu Pak Singgi? Tentunya aman Kak Imai, tapi dengan catatan amannya. Apa itu? Aman dengan catatan konsumsinya sesuai dengan aturan pakai atau dosis yang tertera di labelnya. Kembali lagi di label. Jadi di label itu kan ada informasi takarannya, dia dipakai sehari maksimal berapa, dosisnya berapa, pada usia sekian maksimal berapa. Itu sudah ada informasinya lengkap di situ. Apabila penggunaannya sesuai informasi dosis atau takaran yang ada di label, itu insya Allah otomatis aman karena sudah dievaluasi oleh Badan POM. Khasiat keamanan semua sudah dievaluasi. Menjadi tidak aman ketika konsumsinya itu berlebihan. Konsumsi pertama enak, terus lagi. Oke. Efek samping jangkanya harus sesuai dengan aturan pakai atau dosis yang ada di kemasan. Oke.
Oke, jadi kita juga tetap kembali tadi ke awal yaitu label ya, Pak Singgih ya. Jadi kita perlu ingat-ingat begitu ya. Label, betul sekali. Oke, baik. Jadi Betul. nih, Sobat Ria, memang aman ya, dipastikan aman, tapi ada catatannya tadi ya. Jadi perlu diingat nih untuk Sahabat Ria yang sudah terdaftar di BPOM, obat tradisional maupun suplemen itu aman. Tapi juga kita harus melihat label yang ada di kemasan obat tradisional ataupun suplemennya tersebut ya, Pak Singgih ya. Oke, baik. Ya, Sahabat Ria, untuk Anda juga nih yang ingin bertanya ya, kami buka juga di line interaktif kami, WhatsApp kami boleh di 081328080999, yaitu di tema kali ini mengenai memilih obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman begitu. Oke, baik, kita lanjut ini ya Pak Singgih, untuk selama pandemi COVID-19 ini. Apa saja yang dilakukan oleh Lokapom di Kota Surakarta sih untuk menjamin obat tradisional dan suplemen kesehatan yang beredar itu aman dikonsumsi, Pak Singgih? Karena sekarang kan beralih ke online semua begitu ya. Betul. Ya. Jadi pengawasan yang sudah kami lakukan itu ada beberapa mekanisme, Kak Imai. Yang pertama, kita sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang di daerah, kita tentunya melakukan pengawasan terhadap sarana atau tempat produksi obat tradisional dan suplemen kesehatan, terutama yang ada di wilayah pengawasan kami di Solo Raya, Minas Klaten, dan Boyolali. Itu kita mengawasi apakah proses pembuatannya sesuai dengan cara pembuatan yang baik atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Memeriksa ke sarana distribusi atau distributor atau yang menyalurkan obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut gitu. Apakah produk-produk yang diedarkan di sana itu ada izin edarnya dari Badan POM atau tidak? Apakah ada BKO-nya atau tidak? Apakah disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan atau tidak? Karena itu penting. Ketika produk tidak disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan, maka mutunya bisa berpengaruh seperti itu. Kemudian iklan yang beredar baik di media massa, media elektronik, itu kita awasi juga, Kak Imai. Karena baik. bisa jadi iklannya itu klaimnya lebay gitu ya. Jadi dia klaimnya terlalu hiperbola gitu, tidak sesuai dengan persetujuan dari Badan POM gitu. Bisa mengobati segala penyakit, bisa mengobati COVID-19, padahal itu kita tidak pernah mengeluarkan persetujuan itu gitu. Itu kan pembohongan publik. Nah, itu Badan POM juga melakukan pengawasan iklan, labelnya itu di peredaran kita awasi juga. Kemudian kepada masyarakat kita juga rutin nih melakukan penyuluhan, sosialisasi, edukasi lewat media sosial kita atau misal lewat radio pada hari ini. Betul. Pada situasi pandemi COVID-19 tentunya agak sedikit terbatas ya kita dalam mengawasi sarana produksi atau sarana distribusi. Namun itu tidak menyurutkan semangat kami, Kak Imai, untuk melakukan pengawasan demi masyarakat. Kita bisa melakukannya secara online, jadi namanya desktop inspection. Kemudian juga kita ke lapangan jika diperlukan, namun tetap memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID-19. Menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, face shield, kemudian rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Baik. Jadi walaupun di pandemi COVID-19 ini, Lokapom di Kota Surakarta itu tetap mengadakan pastinya sosialisasi, tidak jemu-jemu kepada Sahabat Ria ya. Ini yang untuk iklan-iklan begitu ya, Pak Singgih ya. Baik. Kita ke penanya dulu ya, Pak Singgih ya. Kita ke penanya ya, Pak Singgih ya. Saya buka WhatsApp terlebih dahulu. Ini yang sudah bergabung di sini ya. Untuk dari Wati di Sukoharjo begini, Pak Singgih. Ada nggak sih ketentuan atau ciri-ciri ketika kita memilih obat tradisional atau suplemen yang aman begitu? Tadi ini sudah dijelaskan ya, Pak Singgih ya. Terus tambahannya ini
Tadi Pak, tadi kan sudah menyimak ini ya, ada 3 jenis obat tradisional. Nah itu apakah berbeda ya Pak? Fungsinya maksudnya lebih manjur yang mana? Tahapannya tadi kan ada 3 begitu. Nah itu lebih bagus yang mana sih gitu katanya? Oke, jadi yang pertama tadi ya, untuk yang ciri-ciri saya lengkapi informasi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk memilih produk yang aman itu juga bisa dilakukan dengan ceklik. Itu slogannya Badan POM Kak Imai. Oke, ceklik ya, oke. Ceklik sebelum membeli obat dan makanan. Jadi ceklik. Aduh. Betul. Itu itu merupakan singkatan Kak Imai. Jika yang pertama adalah cek kemasan. Kemasan produknya kita cek bocor nggak, penyok nggak, gitu. Karena kalau kemasannya saja dia nggak baik, otomatis yang di dalamnya juga nggak ada yang bisa jamin masih bagus atau tidak. Iya kan? Kalau misal luarnya penyok, luarnya robek, luarnya bocor, ya berarti dalamnya mutunya nggak ada yang bisa jamin gitu. Kemudian cek label, itu sudah kita bahas tadi ya, panjang lebar terkait label. Kemudian I-nya adalah cek izin edar. Ada T, ada S, ada HT, ada FF. Supaya kita membeli produk yang tanggal kedaluarsanya itu sudah lewat. Nah, kalau sudah lewat berarti nanti udah nggak aman. Nggak aman dikonsumsi. Jadi sebelum membeli, sebelum membeli sahabat Ria jangan lupa untuk melakukan cek izin edar dan juga cek kedaluarsa. Oke. Kak Imai. Oke, baik, sudah kedua tadi jawab. Pertanyaan yang kedua, untuk yang tingkatan itu tadi, untuk klaim kesehatan memang yang paling baik ya fitofarmaka gitu, karena memang dia sudah teruji secara klinis atau sudah teruji pada manusia. Jadi memang dia bisa untuk mengobati penyakit tertentu sesuai dengan hasil ujinya. Kalau jamu dan obat herbal terstandar itu belum bisa untuk mengobati atau mencegah, tapi lebih ke memelihara. Jadi kembalikan lagi, konsumennya inginnya mendapatkan manfaat apa? Kalau untuk mendapatkan manfaat pengobatan yang menggunakan fitofarmaka, kalau untuk memelihara bisa menggunakan jamu atau obat herbal terstandar. Oke, baik. Jadi udah ada definisi sendiri-sendiri ya Pak Singgito ya? Betul. Di Sukoharjo, kemudian juga kita ada kepenanya baru. Baik. Mekanismenya lama ya Pak ya? Butuh waktu berapa bulan? Apakah juga melayani perizinan online begitu? Maaf Kak Imai, agak putus-putus. Oke, baik. Jadi untuk mekanisme pengurusan izin itu apakah prosesnya lama? Butuh waktu berapa bulan ya Pak Singgih ya? Apa juga melayani perizinan online begitu? Oh, itu paradigma lama. Pemikiran lama kalau pendaftaran di Badan POM itu lama, sulit, seperti itu. Kalau sekarang sudah sangat mudah, apalagi dengan adanya kita Lokapom di Kota Surakarta. GR banget ya ini ya. Enggak, tapi memang tujuan kami ada di daerah. Iya, tujuan kami di daerah ini adalah untuk mendekatkan dengan pelaku usaha supaya mereka kalau misal ada kesulitan, mau konsultasi, butuh pendampingan, butuh bimbingan, itu ada kami yang di daerah. Jadi tidak perlu datang ke Jakarta, cukup dengan kami. Untuk pendaftarannya pun dari pusat itu sudah menyediakan aplikasi secara online, Kak Imai. Namanya aplikasi Asrot. Nah, jadi bagi yang ingin mengurus izin edar obat tradisional dan suplemen kesehatan itu tidak perlu repot-repot bawa-bawa hard copy atau dokumen sebendel-bendel segede gaban gitu ya. Itu cukup diupload secara online. Kemudian kalau ada kesulitan nanti bisa dibantu dari kami yang ada di Lokapom Surakarta. Seperti itu. Oke, baik. Begitu ya, sudah terjawab pertanyaannya. Jadi kita gunakan paradigma yang baru karena zamannya sudah canggih. Betul, semangat yang baru. Oke, ya ampun, ini nggak kerasa udah jam 10 aja nih Pak Singgih ya. Tapi begitu. Kita sebelum cepet ya Kak Ima ya. Cepet banget ini ya. Sebelum closing nanya selanjutnya aja ya, takut kecewa ini ya. Oke.
Dari Fitria dari Solo, jadi bagaimana dengan obat herbal yang katanya sudah terdaftar di BPOM, tapi setelah dicek di web BPOM kok nggak ada. Padahal banyak sekali obat-obatan herbal yang seperti itu dan lebih murah harganya. Apakah tetap boleh dikonsumsi, Pak Singgi? Begitu. Baik, jika tidak menemukan informasi produk tersebut di website, itu bisa konsultasi ke kami atau di media sosial kami. Nanti kita bantu untuk cross-check lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk amannya ya ditunda dulu penggunaannya, kemudian konsultasi ke kami, nanti kita informasikan. Kita online aktif sekali Kak Imai di Instagram kita @lokapom_Surakarta. Jadi kalau ada sahabat Ria yang ingin konsultasi, produknya ini beneran nggak sih terdaftar di Badan POM? Siapa tahu izin edarnya fiktif seperti itu kan itu bisa juga sebenarnya ditulis sendiri seperti itu. Nah itu bisa konsultasi ke kami jika memang di website kami tidak ada, untuk kami cross check lebih lanjut memang nomornya ada atau tidak ada seperti itu. Oke, baik. Ini sekalian nih Pak Singgi, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada pelaku usaha nih atau distributor, OTSK dan konsumen gitu. Untuk produsen dan distributor, tentunya kami mengharapkan meskipun di tengah masa pandemi, namun tetap memproduksi dan mendistribusikan sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan cara produksi dan cara distribusi yang baik. Menghindari untuk memproduksi dan mendistribusikan obat tradisional yang ditambah-tambah dengan BKO itu tadi, bahan berbahaya yang tidak diperbolehkan untuk obat tradisional. Kemudian untuk konsumen, jangan lupa untuk melakukan ceklik sebelum membeli atau mengkonsumsi. Oke, baik. Kemudian ini di ujung waktu ya, sayang sekali ini sepertinya masih asik dan masih banyak yang harus kita bahas ya, harusnya ya Pak Singgi ya. Iya Kak Imai. Tapi sudah terjawab semua juga untuk yang bertanya ini. Kemudian juga mungkin ada closing statement nih dari Pak Singgi sebelum kita tutup talk show di pagi hari ini nih. Baik, untuk sahabat Ria yang saat ini sedang mendengarkan live on air kita, jangan lupa untuk sadar obat tradisional dan suplemen kesehatan. Caranya itu tadi dengan ceklik. Kita nggak pernah capek-capek nih untuk menggaungkan semangat ceklik kepada seluruh pendengar Ria ya, untuk melakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kedaluarsa. Dan jangan lupa untuk tidak terlalu mudah terpengaruh dengan iming-iming iklan cesplong atau misalnya iklan potongan harga diskon yang besar-besaran gitu ya. Karena yang paling penting itu adalah kesehatan sahabat Ria semua. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Singgi atas informasinya yang memang penting banget ini bagi sahabat Ria. Kemudian juga tetap sehat selalu ya Pak Singgi ya. Ya, sama-sama Kak Imai. Oke, baik. Sampai jumpa lain waktu. Semoga bisa langsung ketemu di studio Ria FM begitu ya. Seperti talk show sebelumnya gitu. Karena semoga harapan kami corona ini segera musnah begitu. Amin. Harapan bersama ya Kak Imai ya. Iya betul. Terima kasih Pak Singgi. Salam sehat. Terima kasih. Baik. Dan juga terima kasih sahabat Ria atas atensi Anda dan juga simakan Anda yang sudah mendengarkan nih di special talk show edisi hari ini. Saya Imai Fajar pamit sahabat Ria. Terima kasih. Salam sehat. 98,8 Ria FM Solo, jaringan radio Sonora. Selamatkan generasi bangsa untuk masa depan Indonesia.